Anda kembali di iNewsroom, saya Reinhard Sirait. Di hari pertama Lebaran, lalu lintas jalur Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat padat. Kepadatan dikarenakan banyaknya aktivitas silaturahmi dari Bandung ke wilayah timur. Beginilah suasana antrian kendaraan yang mengular dari kawasan pintu perlintasan kereta Nagrek hingga Jalan Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat di hari pertama Lebaran. Ribuan kendaraan pribadi mengantri mengarah ke arah timur. Tingginya volume kendaraan serta adanya penyempitan jalan di tanjakan LPG, antrian sepanjang 5 km di kawasan Nagrek tidak terhindarkan. Kemacetan sendiri diprediksi masih akan terjadi mengingat banyaknya masyarakat yang melaksanakan silaturahmi dari Bandung ke beberapa kota lain di kawasan timur, seperti Garut, Tasik, Ciamis, serta Banjar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara di Hari Raya Idul Fitri, stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik. Di hari pertama perayaan Lebaran, sebanyak 43.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Hari ini PT KAI Jakarta memberangkatkan 43.856 penumpang dengan 75 keberangkatan dari Daop 1 Jakarta ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Sementara itu 245.447 kursi masih tersedia untuk keberangkatan kereta api jarak jauh hingga 21 April 2024. Humas PT KAI menyampaikan perkiraan puncak arus balik mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada 15 April dengan 44.408 penumpang. Jumlah total pelanggan yang telah dan akan berangkat sementara ini ada sebanyak 674.422 orang. Dan data tersebut masih akan berubah karena proses penjualan tiket untuk ketersediaan mudik pasca Lebaran masih tersedia. Diperkirakan ketersediaan tempat duduk per tanggal 10 April 2024 ada sebanyak 245.447 atau 11.157 seat perharinya. Dan ribuan masyarakat Jakarta serta sejumlah wilayah Indonesia memadati Masjid Istiqlal untuk mengikuti sholat Id berjamaah. Bahkan tingginya antusiasme masyarakat mencetak sejarah baru Masjid Istiqlal dengan jumlah jemaah terbanyak sepanjang sejarah. Sejak pagi, ribuan jemaah berbondong-bondong memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Tidak hanya dari Jakarta, jemaah Masjid Istiqlal juga datang dari seluruh penjuru di Indonesia. Sholat Id dilaksanakan tepat pada pukul 7 pagi, yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat. Tingginya antusiasme masyarakat membuat Masjid Istiqlal mencetak sejarah baru dengan jumlah jemaah sholat Id terbanyak sepanjang sejarah. Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa sholat Idul Fitri bersama dengan Presiden Jokowi dan Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin beserta Ibu tentu saja. Dan Alhamdulillah menurut cerita dari Pak Imam Besar, Pak Nasaruddin Umar, ini jamaah sholat Id terbesar sepanjang beliau menjadi Imam Besar. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi Indonesia, dan menjadi wujud persatuan, memperkokoh persatuan kita semua sebagai bangsa setelah melalui kontestasi politik yang luar biasa. Usai melakukan sholat Id dan mengumandangkan takbir, ribuan jemaah membubarkan diri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda dengan gelaran open house di Istana Negara. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sutrisno, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengisi khutbah sholat Idul Fitri di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sedangkan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengikuti sholat Id di Ponpes Mambaul Arif dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sholat Id di Balai Kota Solo.
Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti sholat Id berjamaah di lapangan GSP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mahfud juga berkesempatan menjadi khotib sholat Id yang dihadiri oleh ribuan jemaah. Dalam khutbahnya, Mahfud MD mengingatkan pentingnya meraih fitrah demi peradaban umat Islam, serta urgensi saling memaafkan antar manusia di momen Lebaran. Kalau berpuasa itu kan menyucikan diri, tapi menyucikan diri itu sejauh belum diklarifikasi ke orang-orang lain yang secara langsung hak-haknya dilanggar, itu tidak akan terhapus. Maka kita masuk ke tradisi, yaitu saling meminta maaf. Ya, di antara sesama anak bangsa lalu bekerja membangun Indonesia ini, membangun peradaban yang lebih maju. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melaksanakan sholat Id di Masjid Lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Arif di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mengisi posisi saf ketiga, Muhaimin mengikuti sholat Id berjamaah dan mendengarkan khutbah dengan hikmat. Usai sholat Id, Muhaimin bermaaf-maafan dengan masyarakat dan kerabat. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di balik kota Solo sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan. Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, dan sejumlah pejabat lainnya. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta dan menerima kunjungan masyarakat umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaksanaan sholat Id 1445 Hijriah di berbagai daerah berlangsung khusyuk dan juga nikmat. Keindahan toleransi beragama begitu kental, para pecalang mengamankan pelaksanaan sholat Id yang diikuti ribuan warga Bali. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati area lapangan Gazebo Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Khotbah dipimpin oleh Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar dan diimami oleh Kiai Haji Rifat Abi Syahid. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerangkan 2.000 jemaah melaksanakan sholat Id di lapangan Gazebo. Dibandingkan tahun lalu, karena mungkin liburnya panjang, jadi masyarakat itu membagi harinya dan jadi tidak jadi puncaknya lebih turun dibandingkan tahun lalu. Pelaksanaan sholat Id yang khusyuk juga dirasakan warga Semarang, Jawa Tengah. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Id di Simpang 5 Kota Semarang. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana beserta Ketua MUI Jateng Kiai Haji Ahmad Daroji turut melaksanakan sholat Id di Simpang 5, tepat di depan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah cukup banyak antusiasme masyarakat untuk melaksanakan sholat Id ini. Jadi tadi kurang lebih sekitar 50.000 ya, 50.000 para muslim kita melaksanakan sholat Id di Simpang 5 ini. Sementara itu, keindahan toleransi beragama dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri begitu kental di Bali. Ribuan umat muslim di kota Denpasar, Bali menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang, Denpasar. Pelaksanaan sholat Id mendapat pengamanan dari para pecalang. Mereka dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat Id agar berjalan aman dan tertib. Kita rutin setiap tahun sekali. 15 semua personilnya. Kita ikut toleransi ke agama. Wujud toleransi antar umat beragama di Bali telah terjalin sejak lama dan terjaga hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
TPU Karet Bifak ramai dikunjungi oleh peziarah. Tradisi ziarah biasa dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah peziarah memadati tempat pemakaman umum Karet Bifak Jakarta Pusat di hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Mereka datang dari sejumlah wilayah untuk mengunjungi makam sanak saudara. Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 10 pagi dan terus bertambah hingga saat ini. Tadi dari jam 10 ya? Sama tadi nungguin keluarga yang lain kan baru datang. Biasa sore, kalau nggak siang. Kenapa jam segini? Takut hujan sorenya. Tradisi ziarah kubur biasa dilakukan oleh masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri usai berkumpul bersama keluarga. Stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati pemudik di hari pertama Lebaran. Sebagian warga sengaja memilih mudik saat Lebaran menyesuaikan jatah libur kerja dan ketersediaan tiket. Baik pemirsa, tepat hari ini merupakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tepat saat ini saya melaporkan di Stasiun Pasar Senen masih terpantau ramai oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan sejak tadi pagi. Bahkan bisa dilihat di belakang saya pemirsa, area ruang tunggu penuh oleh calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Dan saat ini saya akan berbincang dengan salah satu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Halo, selamat malam Mas. Ya, malam. Ya, dengan siapa Mas? Bapak Us. Oke, asalnya dari mana? Asal si Jakarta sih. Jakarta. Ya. Rencananya mau mudik ke mana? Ke Kutoarjo sih Mbak. Iya, Jogja. Kenapa Mas keberangkatan? Berangkatan kereta jam 7 ini. Iya. Ya, tadi nyampe stasiun Pasar Senen jam berapa? Belum lama, sekitar 10 menit yang lalu. Iya. Untuk ada harga kenaikan, maksud saya harga tiket ada kenaikan nggak? Ada kenaikan, cuma rasanya nggak begitu terlalu signifikan sih Mbak, kenaikannya nggak terlalu jauh juga sih. Cuma ya selisih sedikit aja sih sebenarnya dari hari biasa. Kenapa memilih mudik pas hari Lebaran? Karena kebetulan jadwal liburnya juga setelah after Lebaran sih, itu aja sih. Sama ya tiketnya juga dapatnya yang tanggal segitu sih Mbak kebetulan. Dari PT KAI sendiri menghimbau untuk calon para pemudik untuk selalu mengecek tiketnya secara berkala agar tidak ketinggalan kereta dan juga tidak salah masuk kereta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani di Mas Wirandi, iNews melaporkan.